usianya melebihi 37 tahun, itu 1% itu menurun semua daya yang ada dalam tubuhnya, terutama laki-laki. Ketika menurun 1% per tahun dari usia 37 tahun, maka terjadilah yang disebut dengan sindrom metabolisme, atau disebut dengan gangguan-gangguan di tubuh. Saat itu perempuan masuk pada fase menopause, dan laki-laki pun masuk pada fase menopause. Ibu kalau dengar menopause bukan di perempuan saja, laki-laki pun bisa. Kenapa? Karena laki-laki ketika terjadi menopause itu berarti reaksinya kemana? Ke sindrom metabolisme. Muncul berbagai keluhan-keluhan dalam dirinya. Itulah bedanya laki-laki dengan perempuan. Rasul menyampaikan, ketika sudah terjadi sindrom metabolisme, maka tubuh kita harus hangat. Nah, begitu. Ini awal dulu dari saya nih, ya, mukadimah dulu. Maka dia harus hangat, tidak boleh dia dingin. Kenapa? Karena suhu tubuh yang hangat itu akan membuat dia akan terjadi peningkatan yang 1% bisa saja jadi hilang. Kalau punten Pak, bapak-bapak mau kami gugah, kemudian ternyata alat kelaminnya tidak ereksi, maka itu adalah berarti ada gangguan di tubuh. Itu namanya menopause bagi laki-laki. Kalau perempuan itu tidak seperti itu. Maka dia butuh butuh hangat. Ini namanya mijat. Mijat tubuh kita dibutuhkan untuk aktif. Makanya bangun tidur dia harus minum air hangat supaya dia hangat ke tubuhnya. Jadi gugah bobot teh, cair hangat Bu. Nah ini saya sampaikan di mana-mana. Kan ada urusan penyakit mah urusan Allahnya. Ia mah ikhtiar hungkul. Pada saat dia sudah minum air hangat, kemudian berjalanlah cukup 50 langkah di dalam rumah, itu akan menghangatkan tubuh kita. Langkah gitu kan ya. Gini dina lagu Aisyah gitu ya. Rasulullah mengejar Aisyah, kemudian Rasulullah mencubit hidungnya. Itu romantis sekali, itu sehat. Diulang di ayat, mau ngababeri salakina. Ya, beda tuh ya sama lain Aisyah ya kan. Ya mau dibawa ke syar ka mana cenah? Atuh sa RW apa eta nya bari mawa ieu bari mawa paneunggeul. Eta ari Rasul ngababer eta mengejar Aisyah di dalam apa? Di dalam rumah. Itu saya kira itu cara Rasul untuk sehat. Ya. Jadi Aisyah sampai masuk ke ruangan dikejar oleh Nabi. Aisyah kemudian dia nyumput deui dikejar oleh Nabi. Ketika dapat Aisyah kemudian hidungnya oleh Nabi, dia sedikit dipencet. Urang ge aya bikin tuh. Keluarkeun. Eta mah lain romantis ngaluarkeun leho eta mah. Nah, itu kan ibu dengar lagu si Aisyah itu kan Rasul mengejar katanya Aisyah kemudian mencubit hidungnya, itu kan enggak dina laguna teh dauna teh eta menunjukkan Rasul ini ingin selalu istrinya sehat, ingin selalu suaminya juga ataupun dirinya juga sehat. Kemudian setelah itu Rasulullah kemudian watarosyam, beliau selalu berjemur dan itu akan menguatkan tulang punggung kita. Dan inilah yang terjadi rata-rata ibu kalau sudah menopause itu biasanya terjadi osteoporosis, betul kan? Karena itu persoalannya itu. Maka mumpung ayeuna aya matahari sok ngararoyan. Pan saur dokter ge ayeuna teh kudu sumoyan. Padahal kos diajarkeun eta teh untuk mengurangi sindrom metabolisme tubuh kita. Jadi mudah-mudahan pengajian pagi seperti ini menambah kekuatan dan kesehatan kepada kita semuanya. Itu bapak-bapak, ibu-ibu, ini mukadimah dari saya. Insya Allah saya kira virus corona akan segera disiapkan oleh Allah obatnya, ya. Walaupun kemarin sudah ada yang positif kembali sampai 3.300 yang positif hari kemarin. Anu hamil. Lain corona, tuh ada ngewe corona. Mau hamil, golongan mah sebetulnya mah. Ibu kalau yang hamil, kalau yang positif hamil itu lebih ribuan daripada corona, tapi ini tidak diberitakan. Makanya katanya di Bangladesh, di Singapura sudah tidak boleh ada berita corona didengar oleh rakyatnya. Kenapa? Karena itu mengganggu pikiran kita. Sok beritakeun ayeuna mah nu hamil resep kan ya. Oh, kenapa? Karena satu hari 125.000 orang melahirkan itu. Kalau orang yang meninggal itu cuma 90.000 dengan berbagai penyakit. Tapi karena yang diberitakan ini, jadi orang teh kaganggu.
Ini input yang masuk ke otak kita jadi terganggu. Padahal sebetulnya informasi yang positif yang harus masuk ke otak kita. Jadi orang katinggalinya seger gitu kan ya. Oh ini ada berita na iya, berita na iya, berita na iya. Malahan Bangladesh sudah tidak boleh katanya rakyatnya itu mendengar informasi-informasi orang sakit, orang kecelakaan, orang kena positif corona itu sudah tidak boleh satu hari itu. Kenapa? Karena itu sudah disetop oleh pemerintahnya untuk menerima berita-berita yang negatif. Di orang can katakan ya Bu, nomor gina dakwah berita positif, jadi aktawe apa menurutnya? Ya, kenapa? Karena ini bagi kita itu adalah sebuah konsep agar hidup kita sehat walafiat. Masalah kedaman itu urusan Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita akan menerangkan tentang orang yang ataupun orang atau siapa yang tidak mau sakit. Tidak ada kan? Wal aya punya jamin hoyong tedaman kayanya. Tapi ternyata kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam orang ini akan diuji. Bahwa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna a'domal jazai ma'idhamil balai. Sesungguhnya pahala yang paling besar apabila orang diuji dengan yang lebih besar. Ujian hirup lebih gede, ya Bu gede pahalanya. Hirupna kalau bahkan kalau ujian berarti kita akan mendapatkan pahala yang besar. Kalau kita tidak pernah diuji oleh Allah itu ringan sekali hidup kita. Ini arah renteng hirup teh atuh mun hayang ngarareunah. Sok kali-kali minta ujian ke Allah. Tenang naon, Ibu, lain ngaran kenapa? Karena bagi kita ujian ini adalah apa? Kata Rasulullah, Inna a'dhamal jaza ma'idhamil balai. Berapa ujian Nabi? Berapa ujian kita? Diukur-ukur mah urang moal sabarahatna, tapi Nabi mah luar biasa. Dan inilah yang akan disampaikan pada kesempatan kali ini. Kenapa? Karena orang bukan tidak, kalau orang ditanya mau sakit tidak? Lah? Tidak kan? Kali-kali kudu gering, gede pahalanya. Lalawora. Coba lamun sehat sadunya, dokter ngaharulang. Nya perawat ngahulang coba ke klinik, ke rumah sakit ya. Mana beureun eueusian, da kabeh sarehatnya. Tapi ku Allah teh tinggal kepada apa? Diberikan sebuah klasifikasi, yang ini sehat, yang ini sembuh. Tetapi frekuensinya orang yang sehat lebih banyak dibandingkan dengan orang yang sehat ataupun dengan orang yang sakit. Cuman itu tidak pernah kita sadari. Maka muncullah sebuah keyakinan dari diri kita. Kalau orang sakit tergantung keyakinan kepada siapa dia datang. Oke, orang terangkannya, lamun jami tidak aman, walau dicabut opat. Ya iya. Pertama, kalau ada orang ustaz ataupun ada orang yang sakit kepala, lalu dia datang ke dokter. Kata dokter, ibu tinggal socana, jauh dikitu. Socana, larasnya. Teras engke lambainnya ditinggal. Punten salana. Tuh, kan ya? Teras dipatek patuangannya dicabat dikitu. Kemudian tangannya dipalpasi semua, lalu bikin resep. Ibu ya resep benar peser ke apotek. Itu kalau dia datang ke dokter. Tapi ayah jami diri masyarakat sumping kadukun. Sok, ini cara memahami hidup ini. Kenapa? Karena keyakinan akan menjadi sebuah apa? Akan menjadi sebuah kekuatan. Dan itu tidak bisa ataupun itu sulit untuk dirubah. Sumping kadukun, kunaon, kadir menyebutkan kayak dok, abdi nyeri masyarakat. Kusabab datang kadukun, abdi nyeri masyarakat. Ini kan beda seetik. Dukun jeung dokter teh, ieu mah dok, ieu mah duk. Kunaon ieu senaduk abdi teh nyeri masyarakat. Oh, kira-kira dukun akan lihat mata enggak? Kira-kira dukun akan lihat mata ataupun lidahnya tidak? Tidak, dia akan begini, ibu, si gana yang mengingihan tangkal kai, jadi gue, nyeri sirah biasanya penyakit lamun ngiingan tangkal kai, jo langsung, tete ibu anu kaganggu, anu ngagegeh di tempat ieu, teh kaganggu, kakihan ku bapak mun ieu teh, jadi nyeri sirahna ka ibu, oh gitu cenah, duh, cek ieu teh jalmi teh. Da jalmi teh percaya tuh budak kadukun teh eta teh hese kurang dialihkeun teh karena dia sudah percaya akhirnya dia mengikuti instruksi dukun itu. Cobi cenanya ibunya wayahna we da ieu mah cenah kedah dibura. Cobi galanya ieu. Adi itu mah dipasihan resep, kadieu mah moal do dibura we ku dukun teh. Jebret dibura kana raraina. Eta jo langsung gereg-gereg jadi sirahna leungit. Pertanyaan saya, kenapa yang datang ke dukun juga itu ternyata berubah, dia sembuh, dan yang datang